Oke, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 manajemen proyek kelas MPSI ingin mempresentasikan beberapa detail tentang proyek pekerjaan kami. Untuk anggota di sini ada saya sendiri, Franda Kapangestu, ada Agil Akbar Tanjung, Aditya Kurniawan, Jeremy Patrick, dan Rois Andiansyah. Kita masuk yang pertama yaitu untuk lingkup produk. Jadi proyek ini berfungsi sebagai sarana pemasaran kepada publik atau strategi digital marketing produk perusahaan dan media untuk memaparkan visi misi perusahaan, informasi terkait produk atau layanan serta sebagai media komunikasi antara perusahaan dan pelanggan terkait layanan produk. Komplain, pertanyaan, kritik dan saran, serta untuk fitur website menggunakan chatbot yang berfungsi sebagai sarana komunikasi serta informasi antara user ke admin perusahaan. Chatbot merupakan AI atau Artificial Intelligence, di mana fitur tersebut secara garis besar menjadi perantara yang menghubungkan pelanggan dengan penyedia layanan. Dalam chatbot sendiri memiliki beberapa fitur, selain untuk menghemat biaya, customer service juga dapat menjawab pertanyaan umum, serta dapat mengenerate link sesuai dengan apa yang diminta pelanggan. Dengan menggunakan chatbot akan memudahkan kinerja perusahaan secara cepat dan tepat. Untuk yang kedua kita masuk ke lingkup proyek. Di sini ada 5 garis besar untuk lingkup proyek kami, yaitu initiating, yang isinya tentang pembentukan tim proyek, penentuan manajer proyek, pembuatan project charter, survei perusahaan dengan menggali informasi perusahaan, dan pembuatan SRS atau Software Requirement Specification. Yang kedua ada desain. Desain antarmuka front end tentunya, yang berisikan tentang informasi tentang perusahaan, visi misi, detail produk, kontak person perusahaan, dan juga desain antarmuka back end. Untuk yang ketiga, yang isinya melakukan coding untuk chatbot. Lalu ada testing website. Testing website berisi tentang pengujian fungsionalitas dan juga pengecekan kerapian UI. Untuk yang keempat, yaitu ada UAT atau User Acceptance Testing, yang isinya perencanaan UAT, pelaksanaan UAT, serta penyerahan laporan hasil testing dan presentasi demo website. Lalu yang kelima ada controlling, yang isinya tentang perbaikan bug dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya ada critical path method. Di sini ada total 28 hari yang ditemukan, sedangkan untuk jalur terdekatnya ada 22 hari. Oke, next. Kita masuk ke bagian Gantt chart. Di sini sama seperti yang saya jelaskan untuk yang lingkup proyek. Cuma di sini ada detailnya per minggu dan total hari-harinya di sini. Selanjutnya ada estimasi biaya. Untuk estimasi biaya ada biaya langsung personil, yaitu untuk manajer proyek, sistem analis, programmer, sistem testing, dan sekretaris. Untuk jangka waktu yang digunakan ada di tabel, dan harga untuk satuan dan jumlah harga ada tertera di tabel juga. Selanjutnya ada biaya langsung non personil, yaitu yang utama adalah web development dan penunjang. Untuk biaya langsung non personil ada web development yang berisikan tentang register domain. Yang kedua ada web cloud hosting. Untuk jangka waktunya selama 1 tahun dengan jumlah harga yang tertera. Dan di sini ada keseluruhan biayanya, mulai dari personil hingga non personil. Jadi total keseluruhan biayanya ada 11.130.000. Oke, next kita masuk ke pengujian fungsionalitas menggunakan black box. Di sini ada regression testing, di mana beberapa aktor menguji integrasi web. Di sini ada jumlah keseluruhan pengujian, jumlah pengujian yang lolos, dan jumlah pengujian yang belum lolos. Dan di sini juga ada bagian login admin, di mana admin melakukan login web menggunakan akun admin, apakah berhasil atau tidak. Anda melakukan login web dengan mengosongkan salah satu kolom antara username atau password.
Yang ketiga ada mengisi data username atau password yang tidak sesuai dengan klik tombol login. Yang kedua ada input artikel website. Di sini untuk skenario pengujiannya ada mengisi data pada produk untuk mengetes gagal atau enggaknya, mengisi data dengan karakter yang melebihi jumlah batasan maksimal, dan mengisi file gambar pada artikel yang melebihi jumlah batasan maksimal. Selanjutnya bagian pemesanan produk. Di sini user melakukan pemesanan produk dengan memilih produk dan akan diarahkan pada sebuah link untuk melanjutkan transaksi ke WhatsApp. Selanjutnya ada chatbot. Jadi user melakukan chat pada chatbot dengan mengajukan pertanyaan umum. Yang kedua, user melakukan chat pada chatbot dengan mengajukan pertanyaan yang absurd dan tidak ada sangkut paut dengan perusahaan. Tahap selanjutnya ada job desk. Di sini personilnya ada 5, project manager, sistem analis, programmer, sistem tester, dan sekretaris. Seperti yang ada pada estimasi biaya. Untuk job desk project manager yaitu bertanggung jawab atas berjalannya project mulai dari awal hingga akhir. Dia membuat rencana project, mengarahkan pekerjaan kepada tim, membentuk komunikasi tim yang efektif, melakukan kalkulasi anggaran, mitigasi masalah dan krisis, memonitor perkembangan proyek berdasarkan blueprint, dan membuat laporan untuk stakeholder. Untuk sistem analis, dia mendesain dan merancang web dari awal hingga akhir. Sedangkan programmer, inti dari project ini yaitu melakukan coding dan pembuatan website serta chatbot yang akan dibentuk. Keempat ada sistem tester, di mana ia melakukan pengujian fungsionalitas pada sistem dan melaporkan apabila terjadi bug kepada sistem analis. Yang terakhir ada sekretaris, dia melakukan dokumentasi terkait proyek dan mengatur penjadwalan project manager. Jadi dia membantu project manager untuk mendata biasanya. Next kita masuk ke Raji chart. Di sini ada beberapa personil, mulai dari Jeremy sebagai project manager, saya sebagai sistem analis, Raka, lalu programmer, Agil, sistem tester, Adit, dan sekretaris yaitu Rois. Untuk project starter sendiri dikerjakan oleh Rois, tetapi dengan tanggung jawab Jeremy. Untuk desain web, Raka, saya sendiri, dan mengkonsultasikannya kepada Jeremy. Untuk coding dilakukan oleh Agil yaitu programmer, lalu mengkonsultasikan kepada saya. Lalu ada testing yang dikerjakan oleh Adit sebagai sistem tester. Konsultasi masih pada saya. Untuk controlling saya sendiri. Sedangkan Agil yaitu sebagai programmer menjadi tanggung jawabnya. Lalu ada media atau alat komunikasi. Di sini menggunakan 2 metode, yaitu online conference menggunakan Discord. Jenis metodenya ada push dan interaktif karena kami juga saling berbagi ide. Untuk keterangannya yaitu membahas tentang project manager ke depannya untuk melakukan survei dan juga mengarahkan tim. Yang kedua ada pertemuan langsung. Alat medianya ya tatap muka. Jenis metodenya sama. Untuk keterangannya sebagian besar untuk pelaporan dan diskusi tim. Sebenarnya juga masih ada satu WhatsApp, cuman itu untuk detail lebih lanjut saja. Selanjutnya ada RBS atau Risk Breakdown Structure. Untuk level-levelnya tertera. Ada project risk, ada external risk, internal, dan technological. Di sini ada beberapa keterangan di mana impact itu adalah dampaknya, sedangkan likelihood adalah kemungkinan terjadi, dan inherent adalah total keseluruhan untuk menentukan tingkat dari resiko itu sendiri. Untuk yang pertama yaitu server penyedia layanan domain dan hosting sedang down. Cara mengatasinya yaitu dengan mencoba menanyakan kepada CS penyedia layanan untuk segera diperbaiki. Kedua ada terjadinya bencana alam. Untuk cara mengatasinya ya kita serahkan pada Tuhan. Lalu ada internal risk, tim kurang berkompeten dalam bidangnya.
Cara mengatasinya yaitu mencoba mengedukasi pada bidangnya terhadap proyek yang sedang dijalankan. Lalu ada banyaknya miskomunikasi dalam tim dengan memberikan informasi atau instruksi secara jelas dan ringkas dengan bahasa yang mudah dipahami. Lalu yang ketiga ada technological risk, yaitu banyak terjadi bug pada website yang dibangun dengan melakukan koordinasi dengan programmer dan melakukan pemeliharaan sistem secara rutin. Lalu koneksi internet yang kurang stabil dengan meningkatkan paket internet provider ke Mbps yang lebih tinggi. Lalu pegawai CV Jatira Abadi kurang memahami cara mengoperasikan website yang telah dibuat dengan memberikan guide atau arahan cara mengoperasikan pada website yang sudah dibentuk. Yang terakhir yaitu keamanan sistem yang kemungkinan dapat diretas. Untuk cara mengatasi ya lebih memperketat sekuritas keamanan sistem informasi dan mengkonsultasikan pada penyedia layanan website, domain, dan hosting. Selanjutnya ada barang dan jasa. Di sini kami cuma menggunakan dua, di mana laptop atau PC yang digunakan tim sebagai sarana pertemuan atau meeting dan menjalankan tugas sesuai dengan job desk masing-masing, terutama untuk programmer. Karena kalau programmer nggak pakai laptop atau PC ya gimana mengerjainnya. Yang kedua ada domain dan hosting, digunakan sebagai layanan untuk mendasari project web yang dikerjakan dalam penentuan identitas web dan penyimpanan data web. Lalu yang terakhir ada stakeholder. Untuk secara internal yaitu karyawan sebagai pekerja dalam PT Jatira Abadi yang akan mengoperasikan proyek website serta menjalankan tugas yang diberikan atasan mereka untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua ada pemilik, ya pemilik Jatira Abadi itu sendiri, yaitu pemilik modal yang menjalankan dan mengelola perusahaan serta menjadi pengawas daripada kebijakan yang ada pada perusahaan. Secara eksternal ada user atau konsumen, pembeli atau konsumen yang menjadi penentu dalam berjalannya perusahaan, serta menjadi user yang nanti akan membuka website project yang sudah dikerjakan. Yang kedua ada kompetitor. Kompetitor merupakan perusahaan yang memiliki produk atau jasa yang sama dan menjadi saingan bisnis dari PT Jatira Abadi itu sendiri. Jadi itu cukup sekian dari detail pekerjaan kami. Semoga bermanfaat.